warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana mengoptimalkan penggunaan Google Calendar, terutama membuat link kelas yang bisa kita buat secara permanen. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Baik, kita akan mengoptimalkan penggunaan Google Calendar ini, dimana untuk penggunaan link yang permanen tersebut menurut informasi adalah yang menggunakan akun organisasi semisal sekolah.sth.id ya, atau yang dari kampus, dunia kampus bisa .ac.id. Nah, kemudian kita akan coba bersama-sama. Pertama kita bisa masuk ke sini ya, di Google ini. Kemudian kita masuk ke kalender. Oke. Contoh di sini. Nah, ini udah ada beberapa yang saya buat secara permanen, artinya dia akan terus berlanjut sampai seterusnya ya. Nah, misalkan kita mau mulai pembelajaran di hari Senin, kita mau buat satu link untuk seterusnya. Nah, kita klik di sini, bebas. Kemudian di sini kita beri judulnya, misalkan langsung sesuai dengan kelas 6 atau kelas 5D misalkan. Nah, kemudian jadwal ini bisa kita gunakan untuk siswa. Jadi satu hari siswa hanya masuk ke dalam satu kelas saja atau satu link saja. Nah, kita sebagai guru berbagi link dengan guru-guru yang lain, misalkan Mas menggunakan guru bidang studi ya, kita berbagi dengan guru-guru yang lain untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Jadi kita wali kelas bisa sebagai adminnya. Jadi untuk setiap pagi atau di hari pertama itu mengadmit seluruh peserta. Kemudian ketika dia sudah masuk peserta itu, maka ketika peserta itu keluar dan masuk lagi, dia tidak perlu kita admit lagi. Jadi pastikan seluruh pesertanya sudah mengadmit, baru bisa kita tinggalkan room tersebut untuk masuk ke dalam kelas pembelajaran kita di kelas yang lain. Oke. Nah, ya, bagaimana caranya supaya satu hari bisa satu link dan seterusnya untuk kelas itu satu link itu saja? Nah, pertama kita lakukan, kita mulai dari Senin besok ya, di tanggal 20. Ini kita bisa klik add times. Nah, di sini ada jam mulai pembelajaran. Kita mulai pembelajaran rata-rata jam 7 pagi. Kita bisa setting di sini jam 7 pagi. Dan selesai ya itu tergantung sekolah Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Misalkan bisa jam 2 siang. Berarti jam belajar sekitar 7 jam. Kemudian jika memiliki misalkan Bapak Ibu guru atau teman-teman sekalian sebagai wali kelas, maka di sini kita bisa add guest teman kita yang memiliki akun organisasi yang sama. Misalkan kalau saya di sini adalah ini ya belakangnya atakim.id .sdpj@smptj.bintaro.id. Maka teman-teman yang memiliki belakangnya @smptj.bintaro.sch.id itu bisa kita masukkan ke sini. Artinya dia nanti bisa membantu kita sebagai admin ya, seperti itu. Atau dia bisa langsung masuk ke dalam akun kita tanpa kita approve atau kita admit. Oke, kalau sudah ini bisa kita isi, bisa juga tidak. Kemudian ini kita pilih gunakan saja Google Meet, karena yang kita bahas adalah Google Meet. Nanti akan muncul ini linknya ya. Kemudian yang kita lakukan adalah setelah kita mengatur tanggal, jam ya, tadi dari jam 7 sampai jam 2. Kemudian kita klik di sini more option. Nah,
Pada more option kita bermain di sini ya, kita atur, bukan bermain ya, kita atur settingannya di sini. Kalau yang ini warna, jadi untuk membedakan misalkan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, misalkan sepakati aja warnanya warna kuning misalkan untuk kelas D. Nah kemudian di sini kalau kita klik daily, maka yang terjadi adalah setiap hari akan mengalami pengulangan seperti itu. Jadi misalkan kelas 5D jam 7 sampai jam 2 itu akan ada pengulangan reminder tentang kegiatan yang sama. Coba kita lihat di sini ya. Kita coba daily. Oke, kalau sudah daily kita save. Nah, di sini kita lihat. Jadi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia sampai Minggu pun masuk. Ini yang daily, bahkan hari libur. Nah ini terus sampai nanti, nah ini Desember 2020 sampai 2021 dan seterusnya, sampai kita matikan ya. Jadi itu yang daily. Jadi link ini kalau kita lihat teman-teman di sini, lihat di sini adalah WAO of YVJ CPN. Di sini sama, di sini sama, di sini sama, di sini juga sama. Artinya dalam satu link tersebut itu bisa kita gunakan setiap hari dari jam yang sudah kita buat tadi sampai seterusnya. Nah, ini kalau daily, kita bisa edit kembali di sini. Bagaimana kalau misalkan kita ganti weekly on Monday? Jadi weekly on Monday artinya hanya setiap hari Senin saja. Ini kita save. Nah, ini kita this and following events. Apa bedanya ini? Kalau all events, jadi semua event itu akan berubah yang sudah kita setting. Tapi kalau this and follow system, follow event berarti event yang sama itu akan mengikuti yang kita rubah. Misalkan di hari Senin, maka seterusnya akan mengikut di hari Senin. Tapi kalau kita rubah di hari Selasa misalkan, maka di hari Seninnya tidak akan berubah kecuali pakai all events. Nah itu akan berubah dari yang sudah lewat. Oke, kita oke. Kita lihat hilang, ya kan? Hilang yang dari hari Selasa, Rabu dan seterusnya hanya ada di hari Senin. Hanya ada di hari Senin saja. Sekarang kita edit lagi. Bagaimana kalau kita ganti jadi monthly on the third Monday? Oke, ini kita save. Kita pakai ini saja. Oke, kita lihat apa perbedaannya. Nah, hanya di sini saja, hanya di minggu ketiga saja, jadi bukan pengulangan. Tapi mengulangnya di mana? Di bulan berikutnya. Nah, di minggu ketiga 1, 2 di sini dia ngulangnya. Di sini juga Agustus juga sama, di minggu ketiga. Jadi bedanya monthly and yang tadi ya, weekly on Monday itu di setiap Senin saja, tapi kalau monthly on third Monday berarti dia hanya di minggu ketiga. Sekarang annually on July 20. Coba kita lihat. Nah, di sini tidak ada, tapi coba kita lihat di Juli 2021. Nah, munculnya di sini. Jadi kegiatan itu akan berlangsung tahun depannya. Gitu. Jadi itu bedanya. Kita balik lagi ke Juli 2020. Nah, ini kita edit lagi. Bagaimana kalau every weekday, Monday to Friday? Ini kita save this and following events. Nah, jadi dia hanya dari Senin sampai Jumat, artinya jam kerja ya, atau jam sekolah, Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu tidak. Jadi ini akan terus sampai kita putus berhenti ya, jadi bisa sampai 2030 bahkan lebih, sampai selamanya kalau tidak kita setting untuk dimatikan. Oke, kemudian ada lagi yang custom. Nah, kalau untuk custom ini repeat of every 1 week.
biasa saya gunakan yang ini saja. Misalkan kita mau mengaktifkan, misalkan teman-teman ngajar hanya di hari Selasa, Rabu, Kamis misalkan, atau Selasa, nah ini Monday, kita lengkap ya, misalkan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hanya mengajar di hari Senin, Rabu, dan Jumat saja, dan hanya ingin mengulang di hari ini saja, maka kita klik ini, lalu kita klik dan akhirnya kita save. Jangan lupa this and following events. Kalau sudah, nah hanya Senin, Rabu, Jumat, yang lainnya tidak. Nah ini sama. Oke. Kemudian karena misalkan kita Senin sampai Rabu itu kita gunakan, bisa kita balikin misalkan jadi every weekday ya. Ini kita save. Oke. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, kita bisa menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Ini kita klik, ini delete, ada delete events ya. Nah, kalau kita klik this event saja, apa yang terjadi? Nah, ini cuman yang hari ini aja, yang belakangnya nggak ikut. Tapi kalau misalkan kita klik di sini, this and following events, ini oke. Semuanya ikut. Jangan all event ya. Kayak gini, misalkan tadi ini delete, di sini all event, hapus semua nanti data yang sudah kita buat ya. Jadi sebaiknya jangan pakai all event. Baik, itu saja pemanfaatan dari Google Calendar yang bisa kita gunakan berulang-ulang dan dalam waktu 1 hari. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran di kelas teman-teman semua, Bapak Ibu guru. Selalu semangat dalam mendidik siswa-siswa kita. Semoga selalu sehat. Jangan lupa di subscribe dan di klik lonceng notifikasinya ya kalau belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.